Tiara dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A5 semester 1. Di sini saya akan membahas tentang masalah pendidikan di Indonesia bersama rekan saya, Fariska Syarifah Maribuan. Menurut Fariska nih, apa sih yang perlu dilakukan guru atau pengajar agar tidak kurang gitu bahan belajar mengajarnya? Menurut saya sih mengeksplor lagi ya tentang pendidikan di luar sekolah, yaitu dari sekolah-sekolah lain kita bisa memperhatikan atau juga bisa mempelajari bagaimana proses pendidikan yang ada di sekolah lain juga. Kemudian yang kedua, menurut Fariska, bagaimana sih caranya agar pembagian sarana dan prasarana bisa merata di setiap sekolah? Apalagi kan di pelosok kan seringkali tidak sama gitu dengan sekolah-sekolah di kota-kota besar. Kalau di pelosok itu kayak resiko untuk barang rusaknya itu besar ya. Jadi kadang baru dikirim tahun ini, tahun depannya sudah rusak. Jadi pengiriman itu kan tidak semestinya setahun sekali atau 5 tahun sekali. Jadinya dari pihak sekolah juga yang harus memperhatikan tentang sarana itu. Terus kalau misalkan agar semuanya rata gitu sih, menurut saya ya itu aja sih sekolahnya yang kayak merawatnya. Terus kalau ada yang rusak, kalau masih bisa diperbaiki. Pertanyaan selanjutnya nih, apa sih yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru kayak lebih kompeten gitu? Karakter sih yang pertama, karakter seorang guru itu harus menampilkan karakter yang baik dan bagus untuk pendidiknya, untuk peserta didiknya juga, biar mereka itu memahami apa yang kita pahami. Oke, selanjutnya menurut Fariska nih, kan kurikulum di Indonesia kan berganti-ganti. Ada berita yang saya baca bahwa kurikulum yang diganti-ganti itu tidak efektif bagi siswa. Menurut Fariska gimana? Menurut saya efektif sih, soalnya kan kita mengikuti perkembangan zaman. Tidak mungkin kan kita memakai kurikulum yang sudah lama terus tidak ada perkembangannya, tidak ada misalkan pelajaran yang baru. Masa murid terus yang mengikuti guru, bukan murid yang mencari guru. Jadi adanya kurikulum yang diperbarui terus ini mengajarkan murid untuk lebih aktif lagi dalam belajar dan tidak perlu guru yang harus menjelaskan terus kepada mereka. Oke, kemudian setiap sekolah pasti didanai oleh pemerintah. Gimana sih cara mengelola dana biar penggunaannya tepat gitu, tidak korupsi segala macam? Kurang pembangunan sekolah sih, misalkan ada yang kurang kelas atau misalkan pembangunan WC yang lebih baik lagi, ataupun jalan yang becek menuju sekolah, misalkan di parkiran guru atau parkiran siswa itu bisa dilakukan pembangunan agar dana yang masuk itu tidak terbuang sia-sia. Berikutnya, menurut Fariska, gimana sih cara mengatasi rendahnya pemerataan pendidikan di Indonesia? Menurut saya sih sesuai dengan murid dengan pendidik sih, karena itu mencakup ilmu-ilmu yang mereka pelajari, terus dari pemerintah juga, terus kayak kita itu harus mendorong diri kita kayak ayo fokus belajar agar kita menjadi yang berguna. Selanjutnya kan kita sering ya mendengar pembulian gitu di sekolah. Apa yang harus kita lakukan untuk memerangi hal-hal tersebut? Kita lebih mensupport, dan untuk pembulian itu kita adakan sanksi atau apa gitu ya, karena pembulian itu sangat-sangat maklum ya di usia-usia siswa gitu kan, kayak mereka masih menganggap diri mereka yang paling baik, mereka masih kayak
ini aku di sini yang paling berkuasa loh, kayak gitu. Jadi kita harus memerangi mereka agar tidak terjadi pembuktian yang lebih. Ke efek jerah mungkin ya. Kemudian menurut Franska, bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang kita lumayan tertinggal dari negara lain? Untuk itu mungkin kita bisa dengan cara memproses guru yang lebih baik, berkualitas dan beraneka ragam sih, kayak pemikirannya yang luas, wawasannya yang mengerti dan mencakup semua pembelajaran yang ada, dan mampu untuk mengeksplor tentang pendidikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya agar dunia pendidikan mendapatkan guru yang seperti Franska bilang berwawasan luas dan seperti kita bahas awal tadi, materi kayak skip loh. 1, 2, 3. Menurut Franska nih, bagaimana cara agar Indonesia mendapatkan guru yang berwawasan luas gitu, seperti mungkin guru-guru di negara Bah, itu ya Mak? udah. Bukan. Nggak apa, jadi cut. Menurut Fariska, bagaimana caranya agar dunia pendidikan di Indonesia mendapatkan guru yang berwawasan luas? Mungkin seperti guru-guru di negara luar gitu. Untuk yang berwawasan luas mungkin yang pertama mengikuti kursus belajar yang lebih baik sih, karena sekarang kan banyak guru-guru yang mengikuti bidang pendidikan lebih baik, kursus untuk guru itu kan banyak sekarang. Terus yang kedua memperbanyak membaca misalkan dari sekolah ini bagaimana, terus kita juga bisa mengevaluasi apa itu pembelajaran yang lebih penting. Yang ketiga, mengadakan kunjungan ke sekolah lain gitu, kayak mengajak murid untuk belajar ke sekolah ini agar kita memperoleh materi yang lebih aman. Penutup, apa yang perlu dilakukan agar setiap sekolah bisa mengakses teknologi dengan mudah? Untuk mengakses teknologi dengan mudah itu tergantung jaringan antar sekolah ya, karena ada kendala dari masing-masing sekolah sih, banyak kendala kurang jaringan dan kadang kurang mendapat jaringan atau gimana gitu. Tapi untuk yang mendapat jaringan lebih itu mereka harus memanfaatkannya dengan baik dan mereka harus melakukan teknologi itu dengan bijak sih, karena sekarang banyak teknologi yang digunakan secara tidak baik. Ya. Teman-teman, sekian diskusi kami hari ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi mungkin pelajaran buat kita semua agar masalah pendidikan Indonesia bisa terpecahkan. Terima kasih.